Halo, terdengar suara saya dan selamat malam kepada para Suko Cuan Troopers dan juga para Clubhouse Mania. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kaitannya mengenai kehidupan para trader, strategi trader dan juga market outlook di Q1 2022 dan juga bagaimana sepanjang tahun ke depan dan strategi apa yang tepat untuk kita terapkan di Q1 2022 ini, terutama Januari Effect, di mana kita akan bahas bersama seorang yang cukup populer di Clubhouse yang bernama Handi Irawan, yang merupakan seorang influencer di Clubhouse, plus dia memiliki komunitas namanya House of Trader Komunitas. Dan hari ini kita di belakangnya ada layangan nih. Nah, saya lagi ada di layang-layang cafe di Semarang. Dan mungkin teman-teman penasaran, kita lagi temanya layangan putus. Jadi di belakang saya ada layangan, mudah-mudahan foto kita nggak putus seperti film layangan putus yang ditayangkan oleh MD Entertainment atau film kode sahamnya. Tapi ini bukan promosi film, tapi kita akan bahas langsung kaitannya mengenai bagaimana strategi trading kita di Q1 2022 secara spesifik di bulan Januari. Dan nggak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan host atau House of Trader Community. Coba. Oke. Ya, halo Handi, Halo, apa malam. kabar? Ya, halo, baik. Malam semuanya. Malam, aku juga baik nih. Ini, Gimana? eh, Kamu luar wah, biasa, House of Trader Community gimana perkembangannya so far? ya so far berjalan dengan cukup baik ya. Mungkin marketnya aja yang kurang baik, tapi kalau interaksi kita, komunikasi kita juga cukup baik sih, bro. Gimana, bro? Lagi di Luar Surabaya ya? biasa, memang marketnya cukup sideways, cukup volatile. Eh, Nah, ini makanya hari ini kita pengen diskusi bareng Bro Handi Irawan dari House of Trader Community. Kira-kira strategi apa yang perlu diterapkan di Q1 2022, spesifik bulan Januari. Tapi sebelumnya saya ingin bahas market outlook terlebih dahulu dari Bro Handi. boleh. Bro Handi, kita melihat bahwa saat ini kondisi market cukup sideways ya, dengan range antara 6.550 sampai dengan kisaran area 6750, dan hari ini tiba-tiba mengalami kenaikan cukup signifikan, padahal kita Ya, melihat bahwa kasus COVID-19 Omicron telah menembus 2000 ya total COVID-19 di Indonesia, dan benar. juga ada sentimen kaitannya mengenai kenaikan US Treasury Yield Bond yang mencapai 1,8%, ini tertinggi sepanjang 2 tahun terakhir, plus ada risiko ketakutan akan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana pandangan Bro Han di kaitannya mengenai market di bulan Januari dan juga Q1 2022, serta bagaimana pandangan jika secara panjang hingga akhir tahun 2022 nanti? Silahkan. Oke. Oke, jadi kalau misalnya sebelumnya kita akan lihat eh, perdagangan beberapa minggu ini, especially minggu ini. Jadi 2 minggu ini sebenarnya eh, market nggak kemana-mana. Jadi so far masih sideways. Walaupun hari ini ISG berhasil ditutup dengan candle full body, which is cukup bagus. Dan ini yang menariknya adalah hari ini Big Banks, terus juga tadi juga ada beberapa semen-semenan hari ini naik ya, rebound, mungkin technical rebound aja saya lihat, karena satu sisi sentimennya mungkin datang dari batubara, karena batubara sendiri itu lagi terkoreksi harganya, harga kontraknya, which is itu memicu atau memberikan sedikit angin segar untuk perusahaan-perusahaan semen gitu. Jadi hari ini SMGR juga naik gitu. So far sih kalau misalnya kita lihat untuk Q1, mungkin gue langsung ngasih gambaran aja ya, bro, Ya, soal ya, kira-kira range IHSG di mana dan makro. mewaspadai area mana-mana aja nih secara teknikal. Oke, Silakan Andi. boleh. Kalau secara teknikal ISG sekarang kita lihat itu pasti lagi di eh, resisten terdekatnya. Ini suara gue feedback ya. Oke, aman kok. Aman ya? Oke. Oke, jadi secara teknikal ISG ini lagi di area resisten, di mana tadi penutupan juga ditarik lagi. Jadi area 6730, 6740 itu akan menjadi salah satu area yang cukup kita perhatiin, di mana satu sisi
ISG apakah bisa tembus ya, bisa tembus nggak dari area resisten ini 6730, atau kalau Senin dia nggak kuat dia bakal turun lagi dan akan bergerak sideways lagi, ya jelek-jeleknya dia akan kembali balik ke supportnya di 6614, 6620 gitu. Jadi itu yang harus kita perhatiin dari market ini. So far marketnya sih sebenarnya masih sideways, dalam jangka menengah. Tapi kalau misalkan nanti Senin ternyata dia bisa breakout di atas 6730, ISG akan mulai minimal mulai naik secara midterm-nya, mungkin akan mulai menyentuh level 6.800 paling dekat. Begitu, bro. Oke, jadi saat ini masih sideways ya, dan range-nya masih di kisaran area 6550 sampai 6750. Kalau baru confirm break 6750, target jangka pendek di angka berapa? Kalau saya hitung, karena saya ngambilnya adalah dari kemarin tanggal 3 Januari dia breakout, kemudian dia retrace, pullback, targetnya di 6811 untuk sementara ini. Oke, 6811, 6820. Nah, itu target terdekat, karena kita lihat satu sisi ini penggeraknya mulai kelihatan, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Nah, ini kita melihat pergerakan dari terutama dua, BBNI, BBMR, tiga lah, BBCA, BMRI, sama BBNI. Nah, tiga saham ini kita tahu bahwa ini adalah sebagai motor salah satu motor penggerak ISG. Nah, kita lihat mereka mulai bergerak dengan cukup bagus, apalagi BCA. Nah, ini punya potensi Senin atau Minggu ke depan ISG bisa nembus ke area 6.800 gitu. Oke, jadi potensinya masih di sektor perbankan ya bro ya, yang menjadi penggerak akhir-akhir ini. Tadi bro menyebutkan bahwa persemenan, SMGR dan lain sebagainya itu rebound tapi hanya technical rebound. Nah tadi bro cukup tertarik sama sektor perbankan. Nah selain dari sektor perbankan, ini Ko Handi, kira-kira sektor apa yang menarik untuk perhatian dari kita semua nih untuk di ISG saat ini selain, silakan. Oke, kita melihat selain sektor perbankan, saya juga melihat sebagian atau dari sektor teknologi itu kita lihat MTech hari ini berhasil rebound. MTech hari ini reboundnya cukup bagus. Tadi secara teknikal, secara candle pattern dia mulai terkonfirmasi di atas. Sebenarnya paling bagus itu tadi dia harusnya tutupnya di atas 2000. Jadi ketika dia tutup di atas 2000, maka itu konfirmasi dia rebound lagi, itu jauh lebih bagus. Tapi di satu sisi kita melihat volume perdagangan hari ini cukup besar, which is Senin ke depan ada kemungkinan MTech ini bisa bergerak di atas 2000 gitu, bro. Okay. Nah, ini MTech hari ini ada sentimen, kebetulan ada sentimen dari Bank Fama yang diakuisisi sama MTech ini akan disuntik oleh Singtel Singapura, telkonya Singapura. Jadi ini salah satu hari ini itu yang salah satu pemicu kenapa MTech hari ini naik. Oke, jadi MTech ya yang menurut Bro Handi saya rasa lihat MTech. Kemudian juga batubara mungkin kelihatannya cukup bagus. PTBA risknya kecil, volatilitasnya nggak besar. Begitu PTBA break di atas 2890 itu akan menarik. PTBA, kemudian kita lihat UNTR juga masih cukup bagus. Kemarin dia berusaha breakout di atas 23.350 ya. Jadi ketika dia bisa break di atas itu, UNTR akan menarik. Jadi sektor batubara, teknologi, mungkin kalau saya sih pribadi milihnya MTech, kemudian perbankan saya lagi memilih bank-bank besar, terutama BBCA, BBNI, BMRI gitu. Gitu, bro. Oke, jadi sektor perbankan, kemudian dari sektor kaitannya dengan batubara ada PTBA UNTR, dan juga teknologi ada MTech.
karena kaitannya mengenai Iya, pemahaman. Dan buat teman-teman sekalian yang ingin menanyakan mengenai saham apa yang menarik untuk perdagangan pada pagi hari ini atau perdagangan beberapa saat kemudian view-nya seperti apa, bisa tanya di kolom Q&A. Di situ kita akan jawab bersama Bro Handi Irawan. Dan tentu saja kita juga akan bahas kaitannya mengenai sektor-sektor lain, terutama kaitannya mengenai yang hot lagi saat ini. Saya juga akan bahas nih kaitannya mengenai kaitannya mengenai minum dulu, minum dulu. COVID-19. Oke, Kaitannya mengenai COVID-19, di mana kita melihat bahwa vaksinasi akan dijalankan per tanggal 12 Januari kemarin, sudah mulai dijalankan yang ketiga, vaksin booster, plus kaitannya mengenai COVID-19 yang udah di atas 2000. Apakah kembali saat ini saham-saham kaitannya mengenai farmasi, kesehatan, healthcare, jarum suntik, dan sebagainya cukup menarik untuk diperhatikan? Silakan. Oke, kalau untuk tahun ini, spesial di sepanjang tahun ini, saya rasa kalau kita mengharapkan sektor kesehatan itu bergerak karena sentimen dari Omikron atau Corona, itu rasa-rasanya udah nggak begitu bagus. Ya, maksudnya sentimen ini udah susah untuk menarik sektor saham-saham kesehatan. Tapi menurut saya yang akan jadi fokus dari sektor-sektor kesehatan ini pada tahun ini, kemungkinan mereka akan mulai fokus pada telemedicine, which is health tech gitu. Jadi health tech ini cukup menarik karena apa? Karena walaupun kita masih dibatasin aktivitasnya, terus pemakaian atau aktivitas kita terhadap contoh mungkin seperti Halodoc atau jenis aplikasi lainnya itu cukup makin intens menurut saya untuk dipakai gitu. Karena kita masih pasti masih parno atau masih takut untuk datang ke rumah sakit. Nah, itu kita melihat cenderung ke telemedicine. Namun kalau mau lihat prospek yang paling bagus di antara saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan, saya rasa mungkin IRA cukup baik. Karena apa? Karena kita udah lihat pemberitaannya. Pertama, dia adalah perusahaan penyediaan alat suntik salah satunya. Alat suntik, kemudian alat tes ya, kayak alat antigen gitu kan, mereka juga sebagai penyuplai atau yang memproduksi. Nah, si IRA ini kalau menurut saya, atas analisa saya, mau disubsidi oleh pemerintah soal kesehatan ataupun tidak, mereka akan tetap dapat kontrak dari pemerintah. Karena apa? Karena pertama, penyediaan jarum suntik, kalau menurut dari kebetulan saya pernah clubhouse sama IRA, dia mengatakan bahwa untuk saat ini Indonesia itu nggak ada perusahaan terbuka yang bersaing dengan IRA, khusus untuk penyediaan alat-alat kesehatan. Nah, penyediaan alat-alat kesehatan inilah yang menurut saya ini adalah bisa dikuasain oleh IRA untuk Indonesia saat ini gitu. Jadi menurut saya IRA itu cukup menarik ya. Begitu, Bro. Oke, IRA cukup menarik ya, karena tentu saja vaksinasi nanti yang ketiga booster tentu membutuhkan jarum suntik. Nah, Dan tentu booster kita saja butuh jarum suntik segala macam. pengembangan oleh IRA ya. Dan kemudian area yang menarik untuk pemberian IRA di mana nih, Bro? IRA untuk saat ini sebenarnya area-area saat ini cukup bagus untuk beli ya. Area 2000, 1950 ke area 2000 ini masih risk yang cukup bagus karena support terdekat dari IRA itu ada di 1900, which is ketika dengan harga untuk saat ini masih cukup bagus, kita bisa buy on weakness ataupun kita mungkin masih bisa buy on breakout di 2025. Nah, untuk resisten dari IRA sementara ini, dia ada satu resisten yang cukup kuat, which is itu adalah di area 2200. Nah, area 2200 ini udah dites 2 kali dan sampai saat ini masih belum tertembus. Ya, jadi untuk kesempatan kita beli IRA ini masih cukup bagus sih, Bro. Oke, jadi buat risk ratio-nya cukup
area beli 1950 Ya, sampai 2000 dan resisten di area 2000. 2200 kira. Oke, selanjutnya saya juga Iya, ingin benar. menanyakan sektor-sektor yang juga lagi heboh di market, yang Heeh. lagi pada banyak ngomong ini adalah kaitannya mengenai sektor pemindahan ibu kota baru. Mulai dari Oke. properti, konstruksi, atau properti yang lucu-lucu nih. Kira-kira menurut Mm-mm. pandangan Bro Handi gimana nih? Saham-saham properti udah koreksi lumayan dan menyentuh support kuat, dan apakah ini menarik untuk disimak Oke. saham properti maupun Mm-mm. konstruksi? Silahkan. Oke, khususnya untuk kita berbicara soal apa ibu kota baru (IKN), ya, ibu kota negara baru. Ini kalau menurut saya pribadi untuk sektor ini, terutama sektor properti, sektor konstruksi itu masih belum, kita mau ngarepnya jalannya naik terus itu masih belum sih, karena kita lihat walaupun seminggu terakhir ini kita lihat sentimen soal ibu kota negara, ibu kota negara baru ini cukup gencar, cukup di mana-mana pemberitaannya juga ada, tapi menurut saya ini belum cukup untuk bisa menjadi sentimen yang cukup baik untuk sektor dari konstruksi yang satu. Kemudian properti juga saya melihat masih belum ada pergerakan yang cukup bagus ya, karena untuk ibu kota sendiri saya rasa kalau properti mungkin masih jauh. Kalau misalnya kita berbicara dalam rentang Q1 dulu, saya rasa properti konstruksi masih belum. Tapi kalau kita berbicara sampai Q4 di tahun ini, kemungkinan properti ini bisa cukup bullish kalau saya lihat gitu, bro. Oke, jadi jangka pendek properti konstruksi belum, tapi hingga Mm-mm. Q4 potensially properti menarik. Ini Potensiali. sesuai dengan view dengan support Mm-mm. juga ya, karena kita melihat commodity Iya, boom, super cycle, potensially inflasi juga tinggi tahun ini karena kenaikan listrik dan bahan bakar minyak. Ini iya. mengakibatkan daya inflasi, dan tentu saja salah satu yang menjadi hedging untuk inflasi adalah Mm-mm. investasi di properti. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, benar. Nah, Terus kemudian sebelum saya kalau open Q&A ke teman-teman sekalian, jangan lupa untuk buka rekening Sukor di ifong.sukositas.com yang belum punya rekening Sukor. Plus jangan lupa screenshot event hari ini, tag ke Sukor Sekuritas dan tag ke Host Community supaya teman-teman bisa mendapatkan hadiah menarik, yaitu kaos dari Boris buat 5 orang saja. So, jangan lupa untuk screenshot menarik. event hari ini, tag ke Sukor Sekuritas dan juga Host Community. Oke bro, sebelum kita ke ini aku juga mau nanya nih kaitannya mengenai nikel. Ah, Kita melihat oke. nikel naik terus secara signifikan. Tetapi waktu itu ada isu larangan ekspor mulai dari tembaga, bauksit, mengakibatkan saham-saham kaitannya mengenai nikel timah turun. Padahal sekarang harga nikel timah terus mengalami kenaikan secara cukup signifikan. Tapi harga Mm-mm. sahamnya terus memble. Enggak Tetapi kemana-mana. kemarin kita melihat bahwa Antam, Tins, Inco mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Apakah itu sekedar tinker rebound atau kita boleh untuk mulai rilik saham-saham kaitannya dengan nikel yang sudah terkoreksi cukup signifikan? Sebenarnya kalau saya lihat problem dari perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia itu pertama adalah masih ada beberapa kasus, contohnya Antam, kita lihat Antam beberapa kasus lamanya naik lagi, dan itu yang memicu perusahaan-perusahaan Antam seperti Antam ini ataupun Timah ya, Tins, karena saya melihat Tins, Antam, Niko ini adalah tiga serangkai yang setiap kali kalau bergerak itu pasti bareng gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat memicu sebenarnya lebih ke sentimen internalnya yang kurang bagus ya, walaupun Antam 2 hari ini berusaha untuk rebound, tapi saya rasa masih masih cukup bagus, masih lebih bagus Inco sih bro kalau saya lihat. Oke, paling bagus Inco ya. Mm-mm. Oke. Justru kalau lebih ke sentimen internalnya sih, yang perusahaannya yang masih ada kasus-kasus lama yang kembali muncul gitu. Oke, 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 oke. Oke, kemudian yang terakhir, kita ke Mm-mm. pertanyaan saya terakhir sebelum kita ke Q&A adalah kaitannya mengenai bank digital. Bank digital juga sempat mengalami penurunan cukup signifikan, tapi
akhir-akhir ini, seminggu terakhir ini ada beberapa saham bank digital yang mulai bergerak cukup signifikan seperti Amar, kemudian BGTG, Mm-mm. AGRS, tetapi masih ada yang cukup sideways seperti BBYB, BBHI mulai rebound dan lain sebagainya. Kira-kira untuk saham bank digital, saham apa yang saat ini masih cukup menarik? Silahkan. Oke, kalau kita berbicara saham digital, mungkin kalau pendengar kita atau mungkin para trader, investor, kalau masih masih berharap seperti tahun lalu pergerakannya, saya rasa tahun ini udah mulai terbatas. Karena apa? Karena yang pertama saham bank digital ini yang tadinya semua diisukan bakal jadi bank digital, tapi akhirnya di akhir 2020, di akhir 2021 kita mulai terseleksi mana yang benar-benar menjadi bank digital, mana yang belum belum terjadi gitu. Which is yang udah mulai kelihatan ekosistemnya udah ada, kita lihat Bank Jago ya, atau kemudian kita lihat BBYB. Jadi dua ini udah cukup bagus. Nah, selanjutnya saya melihat ada 3 potensi yang cukup baik ya. Yang pertama seperti yang tadi Bro Bernard sebut, ada BGTG. BGTG secara teknikal pun masih cukup bagus karena secara tren juga dia masih naik. Kalau misalnya kita tarik trennya dari 1 Juli 2021, terus kita sambungin ke 13 Oktober 2021, itu membentuk satu tren yang cukup bagus. Jadi trennya itu uptrend. Jadi untuk BGTG saya rasa untuk posisi sekarang mungkin kita tunggu sampai kalau misalkan dia bisa koreksi di sekitar area 230, itu cukup menarik untuk kita koleksi gitu. Kemudian kita lihat Amar sebenarnya beberapa hari ini udah naik terlalu kenceng ya, jadi wajar untuk saat ini mungkin koreksi dulu. Amar mungkin menarik kalau misalkan di sekitar area 600, jadi masih cukup bagus. Kemudian AGRS, nah AGRS secara risk and reward ratio untuk saat ini dia yang paling kecil sih sebenarnya risknya. Jadi risknya AGRS itu berada di sekitar 150, 104 sampai 132. Jadi AGRS itu jangan sampai keluar dari atau jangan sampai jebol di bawah 150, 155. Jadi kalau misalnya AGRS bisa terjaga di area 150, 155, itu akan punya potensi untuk rebound mungkin di sekitaran area 208. Itu tidak terlalu susah sebenarnya. Oke. Area-area sudah disebutkan oleh Kohandi ya tadi, dan buat teman-teman yang lupa nontonnya atau lupa mencatat, nanti jangan lupa tayangkan siaran ulangnya. Jangan lupa tonton siaran ulangnya hanya di IGTV @support_sekuritas. Plus jangan lupa IG story event hari ini dan dapatkan 5 kaos Boris buat teman-teman yang beruntung. Nah, kemudian sebelum kita pertanyaan jam 9, kita melihat ada beberapa IPO yang akan ada datang ke depannya seperti Net TV, ASLC, dan berbagai emiten-emiten lainnya maupun emiten-emiten teknologi di tahun 2022. Kira-kira bagaimana strategi para trader atau investor untuk memilih saham IPO, dan dalam waktu dekat ini adakah saham-saham IPO yang menjadi lirikan dari host community? Silakan. Oke, mungkin saya akan berbicara soal tips dari kita cara memilih ini IPO yang bagus apa enggak. Yang pertama, kita lihat kalau saya pribadi, saya akan lihat ini sektornya apa yang bakal launching ini, bakal IPO ini sektornya apa. Sektornya masih berkaitan apa enggak dengan sektor yang sedang berkembang saat ini. Gitu. Nah, kemudian kedua itu adalah kita lihat, kita buka prospektusnya, kita lihat penggunaan dana dari IPO ini, si perusahaan ini mau ngapain. Dia itu mau ekspansi, apakah itu mau ekspansi atau pembayaran utang. Nah, kalau misalkan alokasi dana IPO-nya lebih besar untuk pembayaran utang, itu saya ngerasanya
nggak cukup bagus gitu. Tapi kalau alokasi dari dana IPO-nya itu untuk ekspansi, untuk pengembangan bisnisnya, itu cukup boleh dilirik gitu. Terus kemudian kita lihat nilai IPO-nya berapa, kemudian ya nilai IPO yang mereka tawarinnya berapa, itu juga menjadi pertimbangan gitu. Kemudian yang terakhir kita lihat underwriter-nya siapa. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman investor atau teman-teman trader, kalau misalkan rajin untuk membuat data atau mencari data soal kalau IPO dari underwriter ini biasa pergerakan sahamnya seperti apa. Nah, itu juga itu akan membantu kita untuk apa? Untuk menilai ke depannya seperti apa. Nah, kita lihat mungkin saya ambil contoh satu ya. Kita lihat ADMR naiknya cukup bagus ya. ADMR siapa sangka 2 hari ini menyentuh level 1000 ya. Nah, kita track yang nge-IPO-in si ADMR ini siapa. Terus kita cek lagi belakang-belakang. Biasa si underwriter-nya si ADMR ini sebelum-sebelumnya udah IPO-in saham apa aja, terus kita lihat pergerakan sahamnya seperti apa. Gitu. Jadi itu salah satu tips untuk kita menilai gimana sih kita memutuskan apakah saya akan ikut IPO ini apa enggak. Karena apa? Karena semenjak IPO ini kalau kita enggak terlalu selektif, itu kita akan peluang kita untuk gagal atau ketarik harga turun ketika dia IPO itu peluangnya gede, chance-nya besar. That's why kenapa kita mesti lebih hati-hati. Beda cerita ketika sebelum ada masanya IPO. Karena apa? Karena kalau dulu sebelum masanya IPO, itu kan penawarannya terbatas, investornya juga terbatas. Jadi kalau misalkan, let's say, Sukor yang menjadi underwriter di satu perusahaan yang bakal IPO, kan yang bakal mendapatkan porsi dari penawaran itu kan hanya nasabah-nasabah dari Sukor. Tapi kalau misalkan IPO sekarang itu kan semua sekuritas bisa ikut. That's why itu artinya membuka peluang buat perusahaan-perusahaan yang mungkin hanya mencari untuk strategi exitnya gitu. Jadi begitu bro. Jadi kalau jujur kalau saya memang jauh lebih hati-hati untuk mengikuti IPO untuk saat ini. Oke, hati-hati ya teman-teman untuk proses IPO. Tapi sebagai informasi kali ini yang sedang lagi diproses pooling, salah satunya adalah ASLJ dan juga NetTV, NETV. Kalau teman-teman misal tertarik untuk masuk ke perusahaan tersebut, jika teman-teman sudah membaca prospektusnya, udah ngikutin petunjuk Kohandi tadi, teman-teman jangan lupa untuk buka rekening Sukor di e-form.sukorsekuritas.com. Buka rekening cepat 1-2 hari kerja jadi, dan selanjutnya setelah buka rekening jadi, teman-teman bisa ikut IPO dan nanti proses juga cepat bareng Sukor Sekuritas. So jangan lupa untuk join IPO. Dan buat teman-teman jangan lupa screenshot event hari ini, tag ke Sukor Sekuritas dan House Community, dan Q&A akan saya mulai saat ini dan pertanyaan akan langsung dijawab oleh Kohandi. Oke. Tadi kita udah bahas kaitannya mengenai Amar. Mungkin yang belum dibahas kaitannya BBYP, ADMR, dan juga Adaro. Kira-kira pandangannya apa dari Kohandi kaitannya mengenai BBYP, ADMR, dan juga Adaro? Silahkan. Oke, kalau BBB dulu. Kalau BBB saya rasa koreksi sampai saat ini itu wajar. Karena apa? Karena BBB itu udah naik hampir misalkan dari low-nya itu di 980 atau 1000 terus naik ke 9.920 dan sekarang terkoreksi belum nyampe 50%. Jadi itu cukup wajar karena pergerakannya yang cukup signifikan dengan volume yang cukup besar. Jadi wajar untuk sekarang untuk BBB terkoreksi. Namun ada beberapa posisi kalau misalkan para trader atau mungkin investor atau cuan troopers mau mengoleksi BBB, saya rasa
ada posisi menarik di area 1930 sampai 2000. Itu bisa jadi area untuk kita beli. Jadi ada area di sana 1930 sampai 2000. Itu bisa jadi area kita untuk nyicil beli ya. Kemudian kalau misalkan jelek-jeleknya dia jebol, kemungkinan dia akan ke area 1800. Jadi dua area itu yang harus kita perhatiin. Begitu. Kemudian ADMR ya. ADMR. ADMR, ADMR kalau untuk saya sekarang, untuk saat ini kalau misalkan baru mau masuk, risknya udah nggak terlalu cocok karena dia udah naik terus sampai dari sejak dia IPO itu tanggal 3 Januari sampai sekarang 21 Januari, dia hanya terkoreksi atau candle-nya hanya merah itu pada 18 Januari. Jadi untuk ADMR saya rasa tunggu dulu di sekitar area 760 itu masih itu baru menjadi area yang cukup menarik untuk entry gitu. Oke. Kemudian Lalu untuk Adaro bagaimana? Adaro sekarang setelah rally-nya cukup bagus, kemudian retrace berapa hari? 3, 6, 7 hari. Kemudian berhasil rebound di tanggal 19. Jadi untuk Adaro mungkin kalau masih minat itu dia punya support di area 2210. Nah, itu area yang cukup baik, cukup kuat saya rasa. Mungkin toleransinya sampai 2180. Jadi kalau selagi Adaro masih bergerak di atas area itu, bagi yang udah punya boleh hold. Kemudian kalau bagi yang belum punya, mungkin boleh manfaatin untuk masuk di sekitar area 2230 sampai 2300. Itu area yang cukup menarik untuk Adaro. Oke. Jadi itu ya area-area menarik untuk BBB, ADMR, dan juga Adaro. Plus buat teman-teman semuanya, hari ini eventnya juga akan dirangkum oleh tim CKS atau C Kamar Sebelah, di mana C Kamar Sebelah reportnya ini bisa didapat hanya di grup Telegram Cuan Troopers. Sekali lagi hanya di grup Telegram Cuan Troopers. Sehingga teman-teman untuk mendapatkan rangkuman buat teman-teman yang ketinggalan atau malas nonton IGTV-nya ada rangkumannya, teman-teman hanya bisa kalau buka rekening sport di ifom.sukoseritas.com dan semua influencer akan kita rangkum pembicaraannya di laporan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bahas nih, kaitannya mengenai BBHI yang market cap-nya udah cukup tinggi, PBV juga udah cukup tinggi. Apakah ini menarik karena udah mulai ada rejection di dekat-dekat area support, dan juga Arto yang baru saja sempat mencetak rekor all-time high-nya. Apakah kedua saham ini masih cukup menarik untuk kita simak? Silahkan, Bro Handi. Oke, kalau untuk BBHI mungkin kalau untuk long term saya nggak begitu menyarankan karena apa? Karena naiknya juga udah terlalu banyak. Meskipun dia sempat koreksi 4 hari, kemudian membentuk base atau support itu berada di atas 5.400. Jadi saya rasa kemungkinan BBHI lebih bagus kalau dia sideways dulu, membentuk base yang cukup kuat dulu. Untuk swing, mungkin saya rasa swing pendek masih cukup oke, tapi kalau misalkan niatnya untuk investasi dalam jangka panjang, saya nggak begitu menyarankan kalau untuk BBHI. Oke, BBHI lebih untuk swing jangka karena pendek. secara value udah cukup mahal dibandingkan bank digital lainnya ya. Iya, benar. Kemudian Arto. Nah, rumornya Arto, dia akan masuk MSCI, banyak yang merumorkan. Iya, rumornya bakal oke. Kalau untuk Arto sebenarnya dari volume perdagangannya cukup bagus ya. Kita lihat semenjak tanggal 23 Desember itu volumenya di atas rata-rata pada perdagangan bulan-bulan sebelumnya. Tapi problem dari Arto ini untuk akhir-akhir ini adalah dia nggak bisa menembus level all time high-nya, which is di kemarin all time high-nya di 19.450. Nah, masalah di Arto itu cuman itu, dia belum bisa closing di atas area all time high-nya. Tapi
Jadi Arto punya dua pilihan, tunggu dia breakout di area all time high-nya, atau Oke. seandainya dia nggak kuat turun lagi ke area 17.600, ya itu akan cukup menarik untuk dikoleksi. Oke, tunggu buy on breakout ketika dia tembus 19.000 berapa tadi? 19.450 75 ya 19.500 lah bulatnya. 19.500 atau ketika dia retrace 17.600. Teman-teman bisa perhatikan Itu masih cukup Arto di menarik. area tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan ketiga. Yakni ada dari Okpi Yosef. Kira-kira BCA apakah masih menarik dan apakah akan break resistennya? Karena kita melihat bahwa saat ini inflow sangat banyak yang masuk ke BCA terutama. Kira-kira bagaimana? Oke, BBCA ini adalah salah satu saham yang saat ini saya jagokan karena terutama benar kata Bro Bernard tadi, inflow asingnya cukup bagus ya. 2 minggu terakhir inflow dari asingnya cukup bagus, dan hari ini juga ditutup dengan candle yang sangat menjanjikan ya. Jadi potensi dari BBCA untuk menyentuh lagi level all time high yang di 8.250 itu sangat terbuka. Saya dan grup saya itu kemarin nyicil BCA untuk trading swing, itu kita masuk di sekitar area 7.550. Jadi karena di saat itu dia udah breakout dari pattern falling wedge-nya, dan hari ini udah mulai bergerak. Jadi cukup menarik untuk BBCA. Peluangnya besar. Peluangnya besar ya. Nah, tadi Bro sempat menyebutkan kaitannya mengenai trading bareng grup HOTS nih, House of Trader Community. Mungkin di sini banyak yang belum tahu nih tentang House of Trader Community. Mungkin bisa dijelasin dikit nggak Bro Handi kaitannya apa itu HOTS, dan mungkin kita bisa kolaborasi juga ya bareng Sukor ke depannya kita Iya. bakal meeting nih dari tunggu-tunggu, mudah-mudahan Boleh. kita bisa deal. Mudah-mudahan. Anyway, aku bakal ke Bandung tanggal 1 sampai 2 Februari nih. Oh. Kalau kosong juga kita bisa ke sana bareng. Oke, silakan. Oke. Mungkin jelasin dulu kaitannya Oke. HOTS. Oke, mungkin bagi teman-teman Cuan Troopers belum tahu apa itu Hot Community. Jadi Hot itu adalah singkatan dari House of Trader. Jadi kita adalah kumpulan atau kita satu tim. Tim ini adalah kita terbentuk karena dari Clubhouse. Termasuk saya kenal Bro Bernard juga dari Clubhouse. Jadi House of Trader ini kita punya grup premium. Jadi kita grup premium ini kita tiap hari live trade di Discord. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 2. Jadi kita murni di sana, kita selain live trade, kita juga belajar. Jadi benar-benar yang belajar sambil praktek. Even kalau misalnya ada kesempatan, kita juga belajar cara gimana sih baca bid over, tape reading, apa segala macam. Terus belajar teknikal, langsung praktek ketika live trade itu juga kita lakuin gitu, Bro. Oke, jadi benar-benar jadi benar-benar belajar semuanya ya. Belajar sambil praktek ya, mulai dari kenapa pilih sahamnya, top down analysis, misalnya tadi pilih IRA, kenapa IRA? Oh mau misalnya jarum suntik, kemungkinan potensi demand-nya naik dan lain sebagainya. Misalnya kemudian belajar teknikal langsung praktek, kira-kira area support resistance-nya di mana nih? Kira-kira area menarik untuk buy di mana, jual di mana. Nah, juga ada live tradingnya. Jadi benar-benar teman-teman dipandu di grup tersebut. Jadi kalau pengen gabung ketemu bareng Bro Handi, bisa follow juga host community, nanti bisa DM di sana. Plus buat teman-teman, kita juga Cuan Troopers juga pasti ada stok ideal lainnya yang mungkin swingnya lebih cepat atau fast trade juga kita ada di Cuan Troopers. Teman-teman bisa buka rekening di eform.supersales.com, dan mumpung masih muda, kita harusnya belajar terus ya Bro ya, join community sebanyak-banyaknya dan pilih community yang sudah kita kurasi nih barang Sukor Sekuritas. Oke. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya ya Bro ya. Tadi udah nanya, kita ke MTech. Oke, bentar. MTech
MTech. targetnya ke berapa nih? Ini pertanyaan Oke, dari Erik Yogi Saputra. Silakan. kalau MTech kita lihat eh, seperti tadi saya bilang, mungkin kalau mau aman bagi yang mungkin teman-teman Cuan Troopers belum masuk, MTech itu tunggu break di atas 2000 itu dan 2000 dia break di atas 2000 dan bisa kuat sampai tutupan di atas 2000 itu akan lebih risknya akan lebih kecil untuk dia turun lagi. Kemudian kalau misalnya kita berbicara target MTech itu ada di kisaran 2320 itu target yang paling terdekat ya. Jadi untuk MTech saya lihatnya inflow asingnya juga cukup bagus. Kalau misalnya uh, kita buka, kita cek inflow dari asingnya. Jadi asing dari MTech ini cukup bagus dan masif pembeliannya, sehingga harusnya target 2.300 nggak terlalu susah. Oke, target 2.300 tidak terlalu Mm-mm. susah. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih saham yang juga sempat heboh, yaitu JMPP. Apakah bisa menjadi turnaround story? Karena kita melihat di Malaysia sana, AirAsia holdingnya itu udah mendapatkan rating tuh. Target price-nya 120% dari last price dari Kim Eng Malaysia, Mm-mm. karena AirAsia Malaysia itu akan ada digitalnya untuk kaitannya mengenai ride hailing, delivery makanan, kemudian kaitannya mengenai groceries delivery. Lalu bagaimana dengan potensi di Indonesia menurut pandangan Bro Hani? Silahkan. Oke, kalau saya melihat CMMP atau AirAsia, khususnya di Indonesia, saya rasa eh, kalau dia, maksudnya ada brand atau grup lain di penerbangan yang juga melakukan hal yang hampir sama, which is itu adalah Lion Air, Lion Group. Lion Group juga udah menerapkan itu, dia punya kargo, ya, yang cukup aktif, ya, kalau kita lihat. Tapi kalau misalkan AirAsia, saya rasa kalau misalnya potensinya untuk di Indonesia, untuk setengah tahun ini belum kelihatan, ya, apalagi kemarin, eh, kalau misalkan kita berbicara dari teknikalnya pun udah auto reject beberapa hari, jadi cukup sedikit hati-hati. Yes. Jadi perlu diperhatikan ya, money management itu penting. Kalau saham yang nggak liquid, masuknya jangan terlalu Ya, banyak. Mungkin icip-icip terlalu doang untuk banyak. saham jackpot. Itu Mm-mm. yang perlu diperhatikan ya Dan teman-teman ya. dan harus punya waktu untuk jaga. Yes. Dan sekarang aplikasi Sukor Sekuritas udah ada Mm. trailing stop di Nah, laptop. Jadi teman-teman bisa pasang trailing stop di laptop untuk teman-teman yang beli saham yang cukup volatile, setup di menu TS di laptop dan kita akan segera adjust nanti di handphonenya juga. Nanti di handphone kita ada aplikasi generasi terbaru akan launching versi betanya di bulan Maret, kemudian launching fullnya di kisaran bulan April atau Mei untuk teman-teman bisa bergabung dengan Sekuritas dengan aplikasi terbarunya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari Nonic Fanny. Nah, view tentang mining bagaimana? Tadi udah bahas ya, mungkin di summary lagi nih bro, kaitannya mengenai Tio oke. Macan, kaitan mengenai nikel, dan juga apakah coal masih menarik karena musim dingin bentar lagi berakhir di bulan Februari di negara Oke. musim dingin seperti sana. Oke, Eh, silahkan. mungkin ini saya sekalian jelasin tentang saya pengen kasih gambaran soal makroekonomi untuk Q1 ya sesuai judul kita. Jadi saya melihat ada beberapa potensi Q1 yang cukup menarik. Jadi kita akan lihat secara ekonomi pasti di bulan Maret sampai dari Januari sampai Maret itu pasti kita akan menghadapi yang namanya tapering the Fed. Isu ini walaupun kita semua udah tahu, tapi isu ini cukup bisa membuat market bergejolak atau market cenderung diam. Itu satu. Karena apa? Karena begitu the Fed kelar taperingnya di Maret 2022, itu hal yang paling ditakuti di pasar itu adalah soal kenaikan suku bunga di apa di di Amerika. Nah, ini yang masih diwanti-wanti oleh pasar sampai hari ini karena kita masih belum, yang ditunggu dari pasar itu adalah kepastian soal kapan
suku bunga ini dinaikkan dan berapa suku bunga ini dinaikkan. Bahkan terakhir rumornya adalah tahun ini suku bunga The Fed itu bakal naik 3 sampai 4 kali. Nah, itu ketidakpastian Ya. itu yang membuat market masih cenderung untuk tidak berani terlalu bergejolak yang gimana-gimana gitu. Nah, itu satu. Kemudian kita lihat kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga mungkin di Q3 di Q2 saya rasa itu pasti akan memicu salah satunya adalah dolar. Kalau misalkan dolar udah menguat, hal yang akan terkena langsung itu adalah harga-harga komoditas. Jadi bagi saya harga-harga komoditas mungkin untuk Q1 sampai mungkin mendekati Q2 itu bakal tertahan atau mulai tertahan lah. Walaupun sekarang kita lihat batubara juga overall juga masih naik, walaupun kadang beberapa hari kontraknya ada yang terkoreksi. Terus nikel juga kemarin sempat naik cukup tinggi lagi, tapi kita lihat ini harus cukup berhati-hati ya, karena ketika komoditasnya naik cukup tinggi, kemudian sahamnya masih belum kemana-mana, nggak naik yang terlalu gimana, ya mungkin untuk trading jangka pendek, saya rasa itu cukup wise lah dibanding kita nge-swing saham-saham dari komoditas ini. Nah, paling yang bisa kita manfaatin di Q1 2022 ini adalah rilisan laporan keuangan. Nah, karena ada commodity boom di 2021 ya, itu perusahaan batubara. Nah, menurut saya akan menarik ketika menjelang rilisan laporan keuangan mereka di kuartal keempat 2021. Nah, itu akan cukup menjadi sentimen untuk kita mendapatkan peluang untuk mencari profit di perusahaan-perusahaan batubara. Ya, karena kita lihat di September-Oktober rally-nya batubara itu cukup bagus. Jadi pasti efeknya akan ada di rilisan laporan keuangan Q4 di 2021. Itu. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya kita melirik ke makroekonominya lokal atau domestik Indonesia terutama, kita lihat akhir-akhir ini minyak goreng udah mulai naik, kemudian harga telur ayam juga udah naik. Jadi ini mengindikasi bahwasannya inflasi kita untuk bulan Januari kemungkinan akan naik mungkin hampir 0,5%. Kalau prediksi dari BI sendiri, kemungkinan Januari ini inflasi kita akan naik 0,61 secara month to month. Jadi indikasi itu udah muncul. Jadi kalau saya lihat beberapa saham consumer juga menarik ya, apalagi terutama poultry, Java, Cepin itu cukup menarik. Tapi saya lebih suka Java sih. Java so far secara technical cukup bagus, walaupun sebenarnya lagi di area resisten. Kita tunggu Java kalau misalkan bisa breakout di atas 1785, itu akan jauh lebih menarik. Karena kalau misalkan dia bisa break di atas 1785, kemungkinan targetnya adalah di sebentar. Targetnya adalah di sekitar 2000, 1985 sampai 2000. Jadi cukup menarik untuk sektor dari poultry ya, Java ataupun Cepin. Kemudian di Q1 itu kita juga bisa manfaatin sentimen dari IPO Goto. Kita belum tahu tanggal pasti dari IPO Gotonya kapan, tapi saya rasa kita bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Goto, terkait dengan IPO-nya, jelang IPO-nya Goto. Jadi itu cukup menarik untuk kita perhatiin. Gitu bro. Terus satu lagi. Jadi yang perlu diperhatikan di Q1 apa silahkan. Mungkin satu lagi itu adalah kita lihat dari 4 bank besar, saya cukup tertarik sama BBNI karena BBNI di Q1 kemungkinan dia akan reissue, which is kalau kita melirik dari cara reissue-nya BRI, kemungkinan ya mudah-mudahan harapan kita adalah kita bisa memanfaatkan
kita mudah-mudahan si BBNI ini pola rai isunya akan sama seperti BBRI. Jadi kita akan memanfaatkan posisinya ketika trading right-nya berjalan. Jadi itu BBNI cukup menarik untuk kita manfaatin mungkin trading jangka pendek hingga menengah seperti yang terjadi pada BBRI di bulan September atau Oktober gitu, ketika dia reissue. Jadi itu boleh jadi apa? Jadi eh, kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan untuk mencari cuan, kayak gitu, bro. Wow, luar biasa. Jadi untuk Q1 tadi poin-poinnya menarik banget yang mau dibahas. Yang pertama Hmm. adalah kaitannya mengenai inflasi, harga-harga bahan pokok mulai naik. Ini akan bisa diperhatikan kaitannya mengenai sektor poultry atau consumer cyclical, yaitu seperti cepin ataupun Ya. capfa. Tapi tadi Bro Handi lebih prefer capfa ya secara technical. Target di kisaran area 1900 sampai 2000. Kemudian yang kedua tadi juga membahas kaitannya mengenai indikasi red issue yang akan dilakukan yaitu BBNI yang mana dia juga mengalami Ya. trend cukup luar biasa di tahun 2021 dibanding 2020 dan potentially mudah-mudahan bisa seperti BBRI sehingga ini akan menjadi peluang yang Ya. cukup menarik untuk BBNI untuk mendulang dana segar cukup banyak untuk melakukan ekspansi apalagi kita melihat di tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Kemudian juga tadi Bro Handi juga bahas kaitannya mengenai IPO saham-saham teknologi ini bisa kita perhatikan di Ya. Q1 Contoh. atau Q2 2022. Nah, Bro, kira-kira nih, Hmm. apakah IPO teknologi ini masih akan menarik dan diminati banyak orang mengingat IPO salah satu perusahaan unicorn yang malah memble hingga hari ini. Kira-kira ini akan cukup berdampak atau mereka kira-kira udah memiliki strategi supaya nanti IPO teknologi yang kali ini akan lebih menarik dari sebelumnya. Silahkan. Oke, jadi kalau saya lihat IPO teknologi, terutama mungkin kita melihatnya ke Goto, mungkin sebagian dari kita takut apa yang terjadi pada Buka, saham Buka, itu akan terjadi pada Goto. Tapi kalau menurut saya, harusnya dari pihak penyelenggara, which is itu adalah bursa, itu mungkin tidak akan untuk soal pembagian, penjataan segala macam, harusnya sudah tidak seperti Buka. Itu. Kemudian yang kedua hal, kalau misalkan kita mau jujur-jujuran, kalau saya pribadi, saya lebih aktif belinya di Tokopedia, nyari barang apapun di Tokopedia. Kemudian saya pesan makanan apa segala macam juga dari Gojek. Jadi penggunaannya kalau kita lihat dari user experience-nya juga jauh lebih bagus dari Goto secara value. Value saya rasa juga jauh lebih tinggi Goto ketimbang Bukalapak. Tapi bukan berarti Bukalapak jelek, tapi mungkin sektor bisnisnya kan sekarang sektor bisnis Bukalapak itu berbeda sama Tokopedia atau Goto gitu. Jadi saya rasa Goto akan menarik dan itu harusnya nggak menimbulkan kejadian apa yang terjadi pada saham Buka. Oke, luar biasa, Bro. Jadi mudah-mudahan nanti Goto juga akan menjadi titik balik saham-saham teknologi di Indonesia. Setelah aku Mm-mm. selalu ada membre saham-saham teknologi, mudah-mudahan nanti IPO Goto bisa menjadi titik balik saham teknologi Indonesia dan mudah-mudahan weighting saham teknologi Indonesia bisa meningkat. Ya. Saat ini masih di bawah 5%, padahal di Amerika Serikat udah lebih dari 20% dan negara-negara maju lainnya. Ini Mm-mm. menjadi titik balik Iya. bangsa Indonesia Jadi untuk menuju ke arah sana. jadi emang mau nggak mau bursa kita harus bursa kita harus mulai meningkatkan atau ya meningkatkan salah satunya adalah market cap dari sektor teknologi. Karena kalau kita bercermin pada Amerika, kita lihat Nasdaq, uh, kita lihat uh, proporsi market cap mereka dari yang perbankan dan juga Soundtech itu hampir kalau nggak salah 50-50%. Jadi itu yang saya rasa kedepannya bursa kita akan mengarah ke sana. Jadi kemungkinan proporsional dari sektor tech ini akan mulai naik, mulai naik, mulai naik. Oke, luar biasa, Handi.
Sekali lagi, thank you Handi buat malam hari ini dan mungkin Thank you. closing statement dari Handi untuk malam ini tinggal 2 menit. Silahkan Bro Handi. Oke, closing statement mungkin di Q1 ini kita bisa manfaatin beberapa seperti yang tadi saya sempat paparkan, bahwasanya tahun ini khususnya tahun ini kita akan menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan inflasi satu, kemudian berhubungan dengan yang namanya kenaikan suku bunga. Kalau misalkan The Fed akhirnya menaikkan suku bunga, mau nggak mau BI, ya, Bank Indonesia juga akan memulai untuk menaikkan tingkat suku bunga juga guna menjaga apa investasi kita, iklim investasi kita di Indonesia. Itu satu. Jadi yang penting buat teman-teman mungkin kuncinya adalah untuk tahun ini saya rasa kita boleh mencari saham-saham yang berkaitan dengan dua hal tadi, inflasi dan juga suku bunga. Jadi dua ini yang saya rasa bakal mewarnai perdagangan bursa pada tahun ini. Kemudian jangan lupa juga saham teknologi, bank-bank digital itu juga masih cukup menarik. Tapi saya lebih melihat untuk sektor bank digital ini harusnya ini adalah tahun terakhir mereka untuk melakukan reissue segala macam aksi korporasi ya, karena dan ini makin sempit. Jadi kalau misalkan peluang untuk bisa buy and hold dan dapatnya beggar-beggar, saya rasa untuk tahun ini akan sulit gitu. Jadi kemungkinan hanya beberapa bank yang udah secara ekosistemnya udah jelas, dan itu mungkin bisa menjadi pilihan kita untuk Untuk kita trading kan gitu. Itu aja. Wow, sekali lagi terima kasih Hendy Irawan Thank you. dari Host Community. Mudah-mudahan kita bisa collab lebih jauh lagi ke depannya bareng Sekuritas dan kita bisa semakin memperbesar pasar capital market di Indonesia ke lebih banyak orang di Indonesia, terutama generasi muda, millennials, dan Gen Z. Terima kasih Hendy semuanya dan Thank stronger you. together Terima kasih. Hendy. Selamat together. Bye-bye. Thank you.